Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmatnya, memberikan nikmatnya, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat fisik, mental, sosial, dan spiritual. Saudara-saudaraku, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di podcast saya Lukman Effendi. Dan pada hari ini ya, di hari Sabtu tanggal 4 November tahun 2023, topik yang akan kita bahas yaitu mengenai 4 permata di dalam tubuh manusia yang harus kita jaga ya. Karena dengan menjaga 4 permata ini kita harapkan kita bisa menempuh hidup ini dengan lebih baik gitu ya. Sebagai makhluk ciptaan Allah, manusia diciptakan dengan bentuk fisik yang paling sempurna, dan juga disitulah manusia juga dikaruniai 4 hal sebagai permata pada dirinya. 4 permata ini disebutkan Rasulullah SAW dalam hadisnya sebagaimana dikutip oleh Ihya Ulumuddin. Rasulullah SAW bersabda, ada 4 permata yang dalam tubuh manusia yang dapat hilang karena 4 hal juga. 4 permata tersebut adalah akal, agama, sifat malu, dan amal soleh. Dan 4 permata itu bisa hilang ya. Akal ya, tadi yang pertama adalah akal, agama, sifat malu, dan amal soleh. Akal bisa hilang karena marah-marah, iri dan dengki dapat menghilangkan agama, dan serakah, tamak dapat menghilangkan sifat malu, dan yang terakhir ghibah atau menggunjing dapat menghilangkan amal soleh. Permata yang pertama dalam tubuh manusia adalah akal ya. Jadi akal ini adalah alat untuk memahami agama. Agama adalah rambu-rambu atau aturan yang memberikan arah pada manusia. Sifat malu adalah pengendali, dan amal soleh adalah buah dari akal memahami agama dengan pengendali berupa sifat malu tadi. Akal menjadi pemimpin dalam tubuh manusia untuk memahami mana yang hak, mana yang batil, ya. Mana yang patut, mana yang tidak, mana yang harus dikerjakan, mana yang harus kita tinggalkan. Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitabnya Nashaibul Ibad mendefinisikan akal sebagai permata ruhani ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang berada dalam jasad manusia untuk mengetahui sesuatu yang hak dan batil. Kemudian permata yang kedua yang harus kita jaga, yang bisa hilang kalau kita iri dengki ya. Yaitu permata yang kedua adalah setelah akal adalah agama ya. Agama adalah aturan tadi ya, atau norma yang mengarahkan akal manusia untuk menerima hal-hal yang baik, hal-hal yang layak, dan hal-hal yang pantas. Agama menjadi pedoman bagaimana manusia menjalani kehidupannya, bagaimana mengendalikan syahwat dan nafsunya. Akal sehat akan mengarahkan kita dapat menerima agama yang hanif, agama yang lurus.
Akal sehat akan mengarahkan kita dapat menerima agama yang mampu memberikan ketenangan lahir batin dan dapat melahirkan sifat pengendali, yaitu malu, serta membuahkan amal soleh. Di permata agama ini harus kita jaga ya. Kemudian yang ketiga, ya, permata yang ketiga adalah sifat malu. Malu merupakan sifat yang dikembangkan oleh agama untuk mengendalikan perilaku manusia yang dapat membedakan kita dengan hewan ataupun setan. Oleh karena itu, Ibnu Hajar al-Asqalani membagi malu menjadi dua, yaitu hayaun nafsiyun dan hayaun imaniyun. Hayaun nafsiyun adalah rasa malu yang diberikan Allah kepada setiap manusia, seperti rasa malu memperlihatkan auratnya dan sejenisnya. Ya. Nah, sifat ini adalah tidak diberikan pada hewan. Ya. Sementara hayaun imaniyun adalah ketika seorang mukmin mampu mencegah dirinya untuk tidak berbuat maksiat, ya, karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat ini hanya diberikan kepada orang mukmin yang mampu menggunakan akalnya untuk memahami perintah dan larangan Allah. Karena itu wajar ya jika Rasulullah pernah memberikan nasihat kepada sahabatnya berkenaan dengan malu ini, ya. Dan dinyatakan bahwa malu itu sebagian dari iman. Jadi ketika manusia sudah tidak ada rasa malu lagi, ya, maka dipertanyakan keimanannya. Malu untuk berbuat maksiat, ya, malu meninggalkan perintah agama, malu untuk berbuat tidak baik dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir, permata manusia yang terakhir yang dimiliki oleh manusia adalah amal soleh. Ya, ini perbuatan yang patut dan baik menurut kaidah agama. Amal soleh adalah buah dari kemampuan kita memahami agama, menjalankan perintah agama, serta kemampuan kita mengendalikan sikap dalam kehidupan. Banyak orang mampu memahami agama atau mengerti ilmu agama, tetapi tidak mampu mengendalikan syahwat dan nafsunya. Sehingga ia tidak memiliki rasa malu, maka ia hanya bisa melakukan sesuatu yang hanya berorientasi pada kebutuhannya yang kadang merugikan orang lain. Contoh sederhana yang dapat kita amati dalam kehidupan sehari-hari, betapa banyak orang pandai agama tetapi tidak mampu mengendalikan diri, sehingga ia bukan mengamalkan ilmu agama, namun hanya memperalat agama untuk kepentingan dirinya atau kelompoknya. Ya, di masa-masa, apalagi di masa-masa sekarang ini ya, semua orang menjadi soleh gitu ya, karena menjelang pemilihan presiden, pemilihan legislatif gitu ya. Maka akibat yang timbul dari itu bukan amal soleh tetapi justru maksiat ya. Sebagaimana sudah kita jelaskan tadi, bahwa Rasulullah dalam hadis di atas juga mengingatkan pada kita akan bahaya yang mengancam 4 permata manusia tersebut. Jadi apa bahayanya? Yaitu adalah ghadhah, marah-marah yang dapat menghilangkan akal. Jadi ketika kita marah, ketika kita emosi, maka akal kita akan hilang ya. Iri dan dengki dapat menghilangkan agama ya. Jadi iri dan dengki, hasud itu dapat menghilangkan agama, sehingga kita lupa dengan norma-norma pada agama. Dan serakah ya, sifat serakah, tamak ya, dapat menghilangkan sifat malu ya. Jadi banyak orang tidak malu-malu lagi karena adanya sifat serakah tadi ya. Dan yang terakhir, menggunjing dapat menghilangkan amal soleh. Demikian saudara-saudaraku, ya, semoga kita dapat menjaga dan mengoptimalkan permata yang ada dalam hidup kita untuk menjadi insan pilihan dan masuk menjadi insan yang takwa, insan yang muttaqin,
orang yang memiliki ketakwaan. Permata tadi kita jaga ya, permata akal, agama, sifat malu, dan amal soleh. Demikian yang bisa kita sampaikan pada sore hari ini. Dan kita akhiri, tetap sehat, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.